Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergabung bersama saya Muhammad Taqi Rumakat LC-MSOS. Kali ini kita akan membahas salah satu kalimat yang sering kita mendengar ketika seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sering kita mendengar setiap waktu. Di masjid, di musola, sering kita mendengar diucapkan oleh ta'mir masjid tatkala seseorang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sering mendengar itu orang yang meninggal. Kalimat ini yang sering diucapkan oleh ta'mir masjid untuk menginformasikan kepada seluruh manusia atau seluruh masyarakat yang tinggal di lokasi atau tinggal di lokasi masjid atau tinggal di sekitaran masjid atau musola, bahwa ketika orang yang sedang meninggal dunia, maka kalimat yang diucapkan tujuannya adalah atau makna adalah orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dunia. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak sadar bahwa kalimat tersebut akan diucapkan kepada kita juga. Ya, kalimat tersebut akan diucapkan kepada kita juga ketika kita akan meninggal dunia. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal, maka tentunya mereka mengakhiri kehidupan mereka di dunia ini. Artinya adalah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka untuk berjumpa dengannya. Tentunya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala harus memiliki bekal. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang sudah meninggal, tentunya mereka sudah mengakhiri kehidupan mereka di dunia ini. Entah mereka itu menghabiskan waktu mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, atau menghabiskan waktu mereka untuk berfoya-foya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa boleh jadi orang yang sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala itu mereka sudah tentunya membawa kebaikan. Artinya adalah orang tersebut mungkin sudah memperbanyak ibadah dia di dunia ini, memperbanyak kebaikan dia di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala cepat mengambil nyawanya. Agar apa? Agar atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau orang ini memperbanyak dosa di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupannya di dunia dan segera
Allah mengambil nyawanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah memberikan surga baginya. Atau boleh jadi orang yang banyak bermaksiat di dunia, berfoya-foya di dunia sehingga Allah Subhanahu wa taala kehidupan atau mengakhiri kehidupan dia di dunia ini, agar jangan sampai dia terlena dengan kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 poin di sini. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan, dan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa keburukan. Tentu kedua-duanya ini memiliki makna yang luas. Jika seorang yang mengakhiri kehidupan dia di dunia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga baginya. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala mengakhiri nyawa seseorang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini sebuah makna yang berbeda lagi. Tentunya ini kita tidak mengatakan bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi semoga kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Semoga orang ini dipermudahkan, diampuni dosa-dosanya yang ia lakukan di dunia ini, dan semoga dia dimasukkan ke dalam surga juga. Di sinilah kita yang masih hidup kuat, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan agar kita tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah. Kadang kita senang, bahagia tatkala seorang yang meninggal. Kadang berbahasa sederhana dalam tubuh kita bahwa iya ya, orang itu sudah meninggal, kawan kita sudah meninggal. Namun kita tidak sadar bahwa kita akan juga meninggal, sebagaimana di dalam hadis jelaskan bahwa in kullu nafsin za'iqatul maut, atau Al-Quran menjelaskan bahwa in kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh merasa sombong bahwa kita masih lama hidup di dunia ini. Fisik kita masih kuat, jiwa kita masih kuat. Tetapi kita tidak tahu bahwa kapan jadwal ajal kita akan datang, kapan kita akan meninggal. Kita tidak tahu. Semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, maka jangan sampai kita terlena dengan dunia. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk menghabiskan waktu kita untuk apa? Untuk hal-hal yang duniawi. Tetapilah gunakan waktu kita. Gunakanlah kesempatan kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW umurnya sampai 60 sampai 70 tahun. Artinya apa? Umur 60 sampai 70 tahun itu kita akan mengalami hal yang demikian, yaitu kita pasti meninggal. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa in kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nyawa yang
setiap manusia yang bernyawa akan meninggal atau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang yang diberikan umur yang panjang, diberkahkan umurnya sampai 60 tahun lebih, maka kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kita itu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan di dunia ini, yaitu sholat kita sehari 5 kali kita sholat, tentu ini adalah salah satu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang yang dia melaksanakan sholatnya dengan baik dan dia melakukan ibadah-ibadahnya di dunia ini dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang berhasil di akhirat nanti. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan bahwa sholatlah akan menjadi bukti. Ya, sholatlah akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika sholatnya baik, maka segala amal ibadah akan baik. Jika sholatnya buruk, maka segala amal kebaikan akan buruk. Karena di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala yang menanyakan kepada seorang hamba ketika berhadapan dengannya, yaitu sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan bahwa bagi siapa yang berjalan di malam hari, tatkala dia berwudu dengan sempurna di rumahnya, lalu dia berjalan di malam hari dalam keadaan gelap gulita, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan dia cahaya. Dan ini bukti bahwa orang yang sholat dan orang yang berjalan di malam hari, baik itu di waktu subuh maupun di waktu maghrib dan isya, maka itu menjadi sebuah bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia cahaya tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan waktu waktu kita yang masih kita berada di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembahasan saya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.